Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semuanya sehat ya? Oke, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah ringkas perkembangan matematika ya. Yang sebenarnya di dalamnya itu juga termasuk sejarah perkembangan angka gitu ya. Sejarah perkembangan angka. Ya. Di YouTube ini sudah saya jelaskan juga ya, bahkan di YouTube itu ini video pertama saya malahannya tentang sejarah ringkas perkembangan matematika. Ya, kalian bisa lihat di situ. Namun saya akan juga ulang di sini ya, di mata kuliah teori bilangan saya akan bedah dari buku saya ya. Jadi untuk yang pertemuan awal itu saya ngambil dari sini ya, dari buku Panta Aritmos ini ya. Saya belum giveaway ke kalian ya. Kemarin baru matematik undercover aja itu yang dapat si Selin ya. Kalau nggak salah Selin yang dapat baru itu. Yang ini belum ya. Ini belum. Nah, saya akan buka buku ini gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dari buku itu. Ya. Saya mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian tahu tidak dari mana angka itu berasal? Ada yang tahu tidak? Atau barangkali pernah baca, pernah tahu, pernah nonton YouTube gitu. Ada yang tahu? Atau perkembangan gini deh, umumnya dulu deh. Perkembangan matematika itu berasal dari mana? Pertama kalinya itu. Ada yang tahu tidak? Mesir sih, Pak. Mesir. Oke, Patris ngomong Mesir. Ada yang lagi yang lain? Mesir ya, Mesir. Ada lagi? Barangkali pendapat lain? Kita penting belajar sejarah matematika dikarenakan di buku-buku teks siswa ya baik kelas tingkat SMP ataupun SMA itu sejarah matematika itu hanya disinggung sedikit gitu ya. Kalau misalnya di buku itu ya di buku teks matematika itu biasanya disinggung itu cuma satu lembar. Ya, cuma satu lembar misalnya tokoh gitu ya. Tokoh misalnya koordinat Cartesius, oh berarti tokohnya René Descartes gitu kan. René Descartes kemudian sejarahnya gitu doang. Selebihnya nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi sangat jarang gitu ya yang membahas mengenai sejarah matematika gitu. Ya, ini saya kumpulkan dari beberapa referensi dan jadi ringkasnya ya, dan jadi ringkasnya saya akan share kepada kalian. Nah, silakan dipahami nanti ya. Saya akan share ini naskah saya ya, ini naskah saya ini. Nah, saya akan share ini ya, semoga bisa berbagi kepada kalian juga kepada siswa-siswi kalian. Barangkali ada yang sudah mengajar di sekolah. Kalau misalnya ingin mendalami mengenai sejarah matematika. Gitu. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, oke. Ya. Nah, ini saya ambil atau mengutip dari buku Historiografi Matematika ya dari Dr. Kosairi ya ringkasnya gitu ya dan juga referensi-referensi lainnya. Nah, jadi sejarah perkembangan matematika itu dimulai sini nih. Nah, ini nih ya. Dimulai sejak adanya peradaban Mesopotamia, Mesir dan Yunani. Nah, tadi benar tuh si Patris ya. Mesir juga masuk di situ. Ya, jadi matematika itu berasal dari sini nih. Ya, Mesopotamia, Mesir dan Yunani. Namun kalau ditilik ke belakang atau lebih jauh ternyata misalnya ya kalau kita urutkan apakah Mesir atau Yunani atau Mesopotamia ternyata duluan Mesopotamia ya. Kalau misalnya tanya Pak Mesopotamia itu di mana? Mesopotamia itu terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat ya. Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Sungai ini di mana? Ada yang ingat kalian pas pelajaran IPS? Sungai Tigris sama Sungai Eufrat ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Di mana nih kira-kira? Di negara mana? Ada ingat tidak? Silakan kalau mau sambil googling silakan ya. Silakan. Jadi Mesopotamia itu terletak di antara Sungai Tigris dan Eufrat, di mana sungai ini terletak di negara saat ini ya namanya Mesopotamia itu adalah negara Irak. Irak, ingat-ingat ya Irak ya.
Baghdad gitu kan, Irak ibu kotanya Baghdad. Nah, Mesopotamia itu menjadi kota di mana merupakan pusat peradaban tertua di dunia. Nah, itu ya. Nah, di sana itu ditemukan artefak-artefak gitu ya, bukti-bukti peradaban bahwasanya di sana itu telah ditemukan yang namanya matematika ya. Namun, matematika di sana masih disusun secara sederhana, belum disusun secara deduktif ya, belum disusun secara deduktif. Kita tahu matematika disusun cara berpikirnya ada deduktif ke induktif gitu ya, umum ke khusus, dari aksioma-aksioma, postulat, teorema dan seterusnya gitu ya. Nah, dulu itu matematika ya sekedarnya gitu ya, sekadarnya saja, belum disusun secara deduktif gitu. Ya, singkatnya seperti itu ya, di Mesopotamia. Lanjut di mengadopsi peradaban di Mesopotamia, kemudian di Mesir. Nah, tadi yang disebut sama si Patris, Mesir juga memulai peradabannya. Kalau tadi di Mesopotamia itu di antara Sungai Tigris dan Eufrat, kalau di Mesir itu di Sungai Nil. Kita tahu ya, Sungai Nil sungai terbesar di sana gitu kan, yang melalui kalau tidak salah 5 negara ya, Sungai Nil. Nah, jadi kita tahu dari kalau ringkasnya gini, di tepi Sungai Nil itu muncullah peradaban-peradaban, termasuk matematika, gitu. Ya, ini dimulai pada abad kedua sebelum Masehi dan berkembang kurang lebih 3,5 abad. Ya, nah kita tahu misalnya tanya, Pak, artefak atau bukti, ya bukti-bukti perkembangan matematika yang ada di Mesir apa? Ya salah satu contohnya adalah piramida. Ya, piramida. Piramida itu kalau kita lihat secara matematika kan diadopsi sekarang tuh bangun ruang gitu kan, limas, piramid gitu kan. In English is pyramid gitu kan, piramida atau 5 segi 4. Nah, itu dulunya dibangun oleh bangsa Mesir kuno. Ya, nah ini merupakan bukti paling kuat dari struktur matematika yang pernah ada. Struktur segitiga khususnya di situ. Ya. Nah, kalian kebayang gitu kan. Kok zaman di Mesir itu bisa membangun peradaban di pinggir Sungai Nil gitu ya, membangun peradaban, kemudian membangun piramida juga yang notabene bangunannya itu ya mungkin batu-batuan ditumpuk-tumpuk gitu ya, entah itu semennya pakai apa gitu kan, tapi sangat luar biasa gitu ya perkembangan di Mesir saat itu. Nah, kebayang gitu kan, di sana perkembangannya sudah sangat maju sekali. Meskipun, nah sekali lagi catatannya di sini matematikanya masih matematika yang belum disusun secara deduktif, ya. Masih sekadar, oke, kita bikin ini bangunannya, gambarnya begini, gitu aja. Ya, masih sifatnya apa ya, bahasa sederhananya itu masih terapan ya, masih terapan, belum ke teori-teori gitu. Masih terapan langsung terpakai atau secara tidak langsung dipakai oleh masyarakat yang ada saat itu. Gitu. Ya. Kemudian selain piramid, di sana juga ditemukan lembaran yang namanya papirus ya. Papirus itu lembaran di mana terdapat bukti-bukti penulisan matematika, ya, naskah matematika. Ya. Yang terkenal di sana yang ditemukan itu namanya papirus Rin. Nah, ini papirus Rin. Kalau kurang gede ngomong ya. Ini jelas nggak ini tampilannya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan dipotong juga nggak apa-apa ya. Kita santai aja kuliahnya. Ya, oke. Papirus Rin. Nah, papirus Rin itu berisi atau lembarannya itu berisi rumus luas dan cara-cara perkalian atau matematika sederhana gitu ya. Perkalian, pembagian, operasi hitung pecahan dan segala macamnya. Bahkan teorema Pitagoras juga ada di situ tuh. Kalau nggak salah ya itu tentang segitiga juga ada nih ya, segitiga. Nah ini contoh papirus Rin ya yang ditemukan naskahnya, gitu ya. Ya dasar dari segitiga juga ada di sini gitu kan. Nah ini bukti bukti otentiknya ya yang sudah ditemukan ya, tentang segitiga, tentang geometri, tentang penjumlahan, pengurangan dan hitung-hitungan matematika sederhana
Ya, tentunya dengan bahasa Mesir, dengan simbol atau notasi-notasi yang digunakan saat itu. Belum menggunakan angka Arab yang kita gunakan saat ini, ya. Belum sampai saat ini gitu ya. Nah, nanti saya akan singgung mengenai sistem penomoran ya, atau sistem numerasi. Nanti saya akan singgung sedikit ke situ. Nah, ini Papyrus Ray, ini kalian bisa cari ya sumbernya di Wikipedia atau di browsing aja, itu ketemu contoh Papyrus Ray ya. Nah, selanjutnya, tadi sudah ya Mesopotamia, kemudian Mesir. Nah, selanjutnya ini paling keren nih, ini yang paling saya suka. Perkembangan matematika itu mendapat momentum baru, ya. Titik baliknya itu di peradaban Yunani. Nah, itu dia. Makanya tak heran tokoh matematika itu kebanyakan dari Yunani. Bahkan filsuf itu dari Yunani kan. Filsuf sekaligus matematikawan saat itu. Jadi jangan dikira saat itu misalnya Pitagoras. Pitagoras itu hanya menemukan teorema Pitagoras. Tidak. Pitagoras itu juga filsuf. Apa pemikirannya? Angka adalah segalanya. Misalnya begitu. Nah, saya menulis buku ini, buku judulnya Panta-Arithmos itu, ini kelihatannya Panta-Arithmos. Ini ya dari filsafatnya Pitagoras gitu. Filsafatnya Pitagoras, Panta-Arithmos, yang menyatakan bahwa segalanya adalah bilangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi bilangan. Jadi kalau menurut Pitagoras itu, kan kita tahu Pitagoras itu penemu teorema Pitagoras, kita taunya itu. Tapi sebenarnya dia filsuf, gitu kan. Kalau kalian belajar filsafat tuh ya, filsafat ilmu di semester berapa ya? Semester 4 ini ya, ada filsafat ilmu ya? Atau semester 6? Semester 3, Pak. Oh, semester 3 ya? Ya. Nah, mungkin sudah disinggung juga itu sama dosennya gitu kan, mengenai filsafatnya Pitagoras gitu kan. Nah, filsafat Aristoteles, filsafatnya Plato, filsafatnya Socrates, dan seterusnya itu. Nah, jadi Pitagoras juga seorang filsuf gitu. Euclid juga, Socrates iya, Aristoteles juga gitu kan. Aristoteles filsuf sekaligus matematikawan gitu. Nah, jadi saat itu masa-masa emasnya Yunani kuno gitu. Jadi muncul filsuf sekaligus matematikawan. Muncul tokoh astronomi, muncul tokoh fisikawan seperti Archimedes. Archimedes fisikawan, ia juga matematikawan. Nah, Pak, apa peran Archimedes? Archimedes itu penemu bilangan pi yang akan kalian bikin event ya, bikin event di ini ya, Hari Pi Sedunia nanti 14 Maret. Nah, itu tuh. Jadi Archimedes tuh yang menemukan pendekatan nilai pi itu 22/7. Ada tuh di ensiklopedia itu. Jadi Archimedes ya, dia filsuf, dia matematikawan, dia fisikawan. Nah, hukum Archimedes kan gitu ya kalau di fisika. Jadi mendapat momentum baru dalam peradaban Yunani. Jadi di situ pemikiran-pemikiran itu sudah mulai rasional, sudah menggunakan logika berpikir itu muncul dari Yunani ini, gitu. Ya, muncul yang namanya silogisme dari Aristoteles misalnya, gitu. Jadi jangan dikira Pak silogisme yang misalnya jika kalian ingat silogisme itu? Ingat nggak? P maka Q maka R, kesimpulannya apa? Ada ingat? Ada ingat itu? P maka Q maka R, terus kesimpulannya apa? Ada ingat? Maaf, P sama dengan P maka R. Silogisme kan gitu ya. Itu buatannya Aristoteles. Nah, jadi sudah muncul yang namanya pemikiran-pemikiran matematika yang menggunakan teori secara hati-hati. Muncul tuh teori-teori, teorema-teorema, pembuktian-pembuktian matematis, tidak praktis atau tidak terapan seperti di Mesopotamia sama Yunani sama Mesir tadi. Jadi di Yunani ini matematika itu sudah menggunakan penalaran secara deduktif. Muncullah istilah-istilah tadi itu, ada aksioma, muncullah teorema-teorema gitu. Ya. Jadi dasarnya itu dengan menggunakan pembuktian-pembuktian dari Yunani itu gitu. Kalau tadi kan tanpa pembuktian sudah jadi itu misalnya, langsung jadi, langsung terapan, langsung praktis matematikanya. Kalau di Yunani sudah mulai peletakan ibaratnya? Peletakan dasar pemikiran secara logis. Nah, seperti itu. Itu secara ringkasnya gitu ya. Secara ringkasnya seperti itu. Bisa dipahami sampai saat ini? Bisa ya?
Asik nggak sih sebenarnya belajar sejarah itu? Asik nggak? Tergantung sejarahnya Pak yang dibahas. Kalau sejarah matematika? Sambil minum ya, sambil minum ya. Yang mau minum, yang mau makan gorengan silakan ya, santai aja kita ya kan. Yang penting jangan pakai kaos kutang ya kan kalau kuliah ya kan. Ya santai aja. Saya sambil minum kalau yang tadi haus juga. Nah seperti itu ya. Nah jadi tadi itu ya sudah kita menjelajah ke tiga daerah tadi ya kan, 3 abad berbeda gitu kan. Dari Mesopotamia, kemudian Mesir, kemudian Yunani. Nah begitu. Mesir itu nanti sebenarnya ini saya singgung sedikit aja tadi. Sebenarnya matematika, bukti matematika ada banyak di sana Mesir itu. Contoh misalnya, tadi saya lupa ya. Mesir itu kalian kalau misalnya pernah baca, itu ada bukti matematika khususnya penggunaan waktu ya, penggunaan waktu jam matahari. Nah itu kalau kalian tahu pernah baca itu obelis ya, menggunakan jam tiang gitu, tiang tinggi gitu, obelis gitu kan. Nah itu tiang untuk penunjuk waktu saat itu. Ada juga dulunya menggunakan ada benda itu saya agak lupa namanya ya. Dia penunjuk jam juga gitu, penunjuk waktu juga itu ada ya. Di maksud saya agak lupa namanya, nanti ya di halaman berikutnya mungkin ada itu. Nah seperti itu ya. Jadi Yunani sudah mulai ini masa-masa emasnya gitu kan, the golden of age. Nah Yunani itu bagian dari Eropa. Kita tahu ya Yunani itu Eropa Selatan kan gitu ya. Yunani itu Eropa Selatan kalau kalian lihat di peta gitu. Nah, perkembangan di Yunani khususnya dan secara umum di Eropa gitu kan. Nah, mengalami yang namanya masa suram gitu. Masa suram. Jadi ini singkat aja ya, saya singkat aja. Jadi awalnya the golden of age ya, masa-masa emasnya di Yunani, muncul para filsuf sama matematikawan tadi, muncul para tokoh fisikawan, pakar astronomi dan pakar kesehatan dan segala macam itu. Kemudian di belahan Eropa lain, nah ingat Yunani itu Eropa Selatan. Nah di belahan Eropa lain ternyata mengalami masa suram gitu. Bersamaan itu mengalami masa suram. Hal itu dikarenakan saat itu cengkraman gereja itu sangat kuat. Semoga saya tidak apa namanya nih? Ini apa ya ibaratnya? Tidak mengandung sara ya. Semoga tidak mengandung sara ya. Ini maksudnya ini sejarah gitu ya. Ini saya ngutip dari bukunya tadi ya. Semoga tidak sara gitu ya. Ini kita aja pandangan umum saja gitu ya. Ya, semoga tidak sara, tidak saling tersinggung gitu ya. Jadi saat itu cengkraman gereja sangat kuat. Nah, kebebasan berpikir dan kreativitas sangat diatur gereja. Dalam hal ini agama mayoritas di Eropa, gitu kan, yang berpusat di gereja, gitu. Agama yang berpusat di Eropa, Kristen, gitu kan. Nah, jadi segala sesuatu yang berasal dari agama dan kitab suci itu dianggap paling benar. Jadi kebebasan berpikir, kayak berpikir filsafat itu sudah mulai dibatasi. Nah, saat itu dibatasi sama gereja gitu kan. Jadi dibatasi karena berpikir filsafat itu kan apa ya? Mencari kebenaran gitu kan. Nah, dianggap berpikir filsafat itu khususnya dianggap menyimpang agama dan dapat merusak keimanan seseorang saat itu. Ya. Nah, jadi dari filsafat itu kan dianggap khususnya filsafat atau ilmu pengetahuan secara umum itu mendorong manusia untuk selalu mencari kebenaran, mencari hal-hal yang di luar batasan-batasan agama gitu ya, di luar dari atau termasuk kebenaran agama gitu saat itu ya. Jadi pihak gereja membatasi itu sehingga dianggap berbahaya nih orang yang berilmu pengetahuan. Jadi jangan deh gitu kan. Jadi dibatasi. Nah, doktrin gereja itu sangat kental menolak hasil kajian-kajian pengetahuan dan budaya berpikir filsafat saat itu. Yang berkembang di Yunani ya, waktu itu ya, Yunani kuno. Nah, kemudian di sini ini saya ambil sumber begini. Nah, saat itu filsafat itu sudah
dihilangkanlah, di bumi hanguskan, wah gitu ya. Pada tahun 389 Masehi kalau tidak salah, perpustakaan di Alexandria dibakar, sekolah-sekolah filsafat di Athena ditutup, ya. Sehingga perkembangan filsafat itu sudah mulai turun lagi. Tadi masa emas, sekarang turun, gitu. Karena pembatasan tadi dari pihak gereja, gitu. Nah, kemudian para ilmuwan-ilmuwan atau tokoh-tokoh tadi itu yang dianggap melanggar aturan penguasa dan gereja itu bahkan disiksa saat itu begitu. Sangat ngeri sekali gitu ya, kita mau mencari ilmu malah dikiranya apa namanya membahayakan agama gitu. Jadi disiksa ataupun dihukum mati gitu. Nah, sehingga hal itu membuat ketidaknyamanan bangsa Eropa gitu. Ketidaknyamanan bangsa Eropa. Dari situlah bangsa Eropa tadi ya melarikan diri atau pindah ke Timur Tengah. Ini nih. Jadi tadi 3 ya. Mesopotamia, kemudian Mesir, Yunani, dan Eropa dan belahan Eropa lainnya. Kemudian berkelana tokoh-tokoh tadi untuk menyebarkan ilmu yang tersisa tadi ke Timur Tengah. Dalam hal ini Arab dan sekitarnya. Ke Timur Tengah gitu kan, negeri Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah bebas tuh orang-orang menyebarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, termasuk matematika dan filsafat. Muncullah di situ para filsuf-filsuf dari dari Arab gitu kan. Muncul cendekiawan-cendekiawan Islam. Muncul tokoh-tokoh atau matematikawan Islam. Nah, begitu. Nah, disitulah awal kebangkitan tradisi matematika di negara-negara Arab. Jadi dari Eropa ke Arab terjadi puncak lagi, masa emas ilmu pengetahuan, tapi di negara Timur Tengah. Gitu. Nah, di sini saya catat di masa pemerintahan Bani Abbasiyah, ya, di bawah pimpinan Khalifah Harun al-Rashid. Nah, itu the golden age of Islam, masa-masa keemasan Islam saat itu. Ya, saat itu. Masa khalifahnya ini ya, Khalifah Harun al-Rashid itu masa emas. Hampir sama kayak di Yunani, masa emas juga, gitu kan. Masa emas. Nah, di situ mulai ayo kita nulis gitu kan, kita sebarkan ilmu pengetahuan, kita sebarkan ilmu matematika ke negara-negara lain supaya ilmu itu tidak hanya di Eropa dan Timur Tengah. Jadi disebar ke Mesopotamia, ke Mesir, ke Persia, ke India, ke Cina dan negara-negara lain, diterjemahkan gitu. Singkatnya gitu. Ya, jadi empat daerah tadi ya. Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah sama kayak di Eropa kasusnya. Sekitar abad ke-11 atau tahun 1000-an, ya 1100, mulai muncul gejala-gejala kemunduran Islam. Itu. Ya. Sama penyebabnya. Kayak di Yunani tadi, di Eropa tadi, dibungkamnya kebebasan berpikir. Gitu ya. Karena saat itu ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama. Gitu, dianggap membahayakan, sama kayak tadi dengan pihak gereja begitu. Sama Islam juga begitu. Di sini dibungkamnya kebebasan berpikir sehingga para penguasa saat itu tidak segan-segan membunuh orang yang dianggap berlawanan dengan penguasa. Gitu. Ya. Sehingga kalian tahu tuh ada Islam berjaya, habis itu nggak berjaya lagi gitu. Kemunduran Islam, mulai lepaslah daerah-daerah yang dikuasai Islam saat itu. Seperti nih, ya, lepasnya Andalusia, lepasnya Granada, Cordova, gitu kan, di Spanyol ini ya, Spanyol, kemudian pusat kebudayaan Islam di daratan Eropa lainnya, Sevilla, Malaga, serta hancurnya Baghdad. Nah, saat itu, jadi kemunduran Islam, sama kayak di Eropa tadi, the Golden Age, kemudian jadi masa suram juga, gitu. Nah, barulah di abad ke-14 bangsa Eropa itu ingin membebaskan diri dari keadaan masa suram tadi. Jadi di Arab, masa suram, Eropa suram. Kapan nih kita mau maju nih? Nah, bangsa Eropa berpikir untuk melepaskan diri dari yang namanya masa kegelapan tadi. Di abad ke-14, yakni gerakan Renaissance. Kalian ingat kalau pelajaran IPS tuh ada Renaissance, ada ingat nggak? Atau pernah sedikit mendengar Renaissance, ingat nggak itu?
gerakan ini, gerakan revolusi Renaissance. Kalau ingat itu di pelajaran IPS. Ada gerakan itu. Ya, gerakan Renaissance di mana gerakan Renaissance itu muncullah para ilmuwan-ilmuwan Eropa seperti Leonardo da Vinci, seperti Robert Boyle, pokoknya temuan-temuan mesin-mesin untuk revolusi industri. Nah, gitu. Kalian ingat dulunya ada misalnya penemuan ini ya, mesin percetakan, penemuan korek api, penemuan kapal selam dan seterusnya. Penemu-penemu Eropa saat itu. Ya. Berkembang terus Eropa ya, makanya tidak salah tokoh-tokoh matematika atau tokoh-tokoh penemu itu kebanyakan dari Eropa. Eropa ini berkembang saat itu, berkembang ya. Muncullah yang namanya ini tadi nih. Munculnya namanya matematikawan juga ya yang menggeluti bidang matematika, dan yang salah satu terkenal adalah Fibonacci yang menulis buku Liber Abaci ya. Pak, apa kaitannya Fibonacci? Jadi Fibonacci ini perannya adalah dia sangat penting berperan untuk menyebarkan angka 0. Ya. Fibonacci berperan menyebarkan angka 0 di Eropa. Dulu Eropa itu menolak angka 0. Ayo. Dulu Eropa menolak angka 0. Ada yang tahu nggak kenapa? Coba silakan kemukakan pendapat. Ada yang tahu tidak? Kenapa Eropa menolak angka 0? Ada yang tahu tidak? Silakan kemukakan pendapat. Atau barangkali pernah baca, pernah lihat di YouTube atau bagaimana? Silakan. Eropa itu benci banget sama angka 0, seriusan. Benci banget sama angka 0. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Nggak ada? Nyerah? Penyerah angkat tangan. Halo? Kalau nyerah angkat tangan ya. Nih angkat tangan gitu ya. Pak, nggak tahu Pak. Gitu. Ya, jadi Eropa sangat membenci angka 0 gitu. Kenapa? Karena angka 0 tidak ada di notasi bilangan yang dipakai saat itu. Kalian tahu di Eropa menggunakan bilangan apa? Bilangan? Romawi. Romawi. Yes. Siapa yang jawab itu tadi? Bunga, Pak. Siapa? Bunga, oke. Jadi menggunakan sistem bilangan Romawi. Kalian tahu ya, sistem bilangan Romawi itu nggak ada angka 0. Kan Romawi itu saat I, V, kemudian X, L, C, D, M. Nggak ada 0. Ya, nggak ada 0. Jadi bingung kan? 0 ini mau saya pakai di mana gitu kan? Nah, Fibonacci yang memperkenalkan itu. Dikasih tahu nanti keunggulan-keunggulannya. Contoh keunggulan angka 0 dalam bidang perdagangan. Contoh angka 0 pemanfaatannya dalam nilai tempat termometer. Nah, kayak gitu. Barulah angka 0 itu mulai diterima perlahan-lahan. Nah, pertanyaannya adalah angka 0 dari mana? Apakah dari Fibonacci beneran? Enggak. Fibonacci ini dalam sejarahnya dia merupakan pedagang. Pedagang yang suka ke sana kemari, keluar kota, keluar negeri gitu kan. Nah, Fibonacci ini belajar dari orang Arab tadi ya, dari Eropa ke Timur Tengah, terus jaya lagi Eropa, kembali lagi tuh ke Eropa. Jadi dia belajar dari Arab. Nah, siapa penemu angka 0 saat itu di Arab? Kalian tahu atau ingat? Siapa penemu angka 0 sebenarnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini sudah umum sebenarnya, sudah umum, pengetahuan umum. Ayo, siapa penemu angka 0? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu penemu angka 0? Silakan. Silakan, ada yang tahu angka 0? Penemunya? Hello? Anybody? Al-Khawarizmi bukan, Pak? Yes, siapa yang jawab itu? Selin. Selin, oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes, Al-Khawarizmi, benar, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 dari Arab, ya kan? Al-Khawarizmi menemukan angka 0.
Barulah diperkenalkan di Eropa oleh Fibonacci. Meskipun di Eropa ditolak gitu kan. Nah, meskipun demikian ditolak, namun perlahan-lahan diterima akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Akhirnya angka 0 perlahan-lahan diterima dan Eropa mulai pelan-pelan bukan meninggalkan ya, tapi juga mengadopsi sistem bilangan yang menganut angka 0, sistem desimal ya, jadi 0, 1, 2, 3 sampai 9. Itu perkembangannya gitu ya, perkembangan singkatnya, perkembangan matematika sekaligus perkembangan angka ya. Nah, selain Fibonacci masih juga banyak tokoh-tokoh lain yang memperkenalkan matematika ya. Di sini ya, jadi karena tadi ada mesin percetakan, buku-buku matematika itu mulai banyak disebarkan. Kampus-kampus dibuka, pelajaran matematika itu mulai disukai gitu ya. Nih perkembangannya nih ya. Ada Nicole Resme ya, memperkenalkan fungsi eksponen. Robert Ricorder menuliskan buku The Ground of Art ya tentang matematika. John Napier menemukan logaritma dan seterusnya gitu ya. Jadi alurnya secara ringkas tadi ya dari Mesopotamia, kemudian Mesir, kemudian Yunani, masa suram ke Timur Tengah, masa suram juga kembali ke Eropa. Eropa berjaya tuh, makanya sampai saat ini banyak sekali tokoh-tokoh matematika dari Eropa yang kita kenal di buku-buku teks seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana mengenai bilangan itu gitu ya. Nah, perkembangan bilangan sama alurnya nih, perhatikan, ini saya tuliskan juga nih. Kita akan lihat nih ya, kita akan lihat. Tapi sebelum ke situ ada pertanyaan nggak barangkali? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kita masuk bilangan yang di sini nih. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang mengemukakan pernyataan, silakan juga. Silakan. Saya kasih kesempatan sambil istirahat ya. Yang mau minum silakan minum. Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini nggak ada ya, benar ya? Halo? Ini pada dengar kan? Halo? Dengar, Pak. Yes. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Belum ada kayaknya, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sistem bilangan ya, sistem numerasi bilangan gitu ya. Saya akan jelaskan secara ringkas mengenai sistem numerasi. Ya, ini nih. Secara ringkas sistemnya ya, kita awali dari Mesir kuno tadi. Ya. Mesir kuno yang mempunyai sistem duluan ya, baru nanti yang Babilonia atau Irak Selatan ya, atau Mesopotamia. Jadi kita urut aja dulu dari Mesir. Ya. Dari Mesir kita akan cek di ntar dulu. Oke, 17. Oke. Ntar ya, ntar. Oke. Nah, ini dia sistem Mesir kuno, kurang lebih 3000 tahun ya, 3000 sebelum Masehi. Ya, jadi 3000 sebelum Masehi, atau kalau kita bicara tahun Masehi, tahun 1 atau tahun dari ini ya, ibaratnya itu garis bilangan itu minus ya, min 3000 kemudian ini.
tahun 0, kemudian tahun 1, tahun 2, tahun 3, sampai sekarang ini tahun Masehi tahun 2000 2021 gitu. Kalau ini minus 3.000 gitu ya, ibaratnya kayak gitulah. Nah, dulu Mesir itu menggunakan yang namanya sistem hieroglif, hieratik dan demotik ya. Ini kalau kalian misalnya yang cowok khususnya yang pernah main kartu Yu-Gi-Oh gitu ya, atau pernah nonton film Yu-Gi-Oh atau film-film Mesir gitu ya, itu pasti tahu sistem-sistem bilangan yang lebih banyak menggunakan simbol. Nah, ini dia. Ini contoh-contoh ya. Ya. Ini contoh, kelihatan ini gambarnya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Yes. Nah, ini dulu ya di lambang bilangan sistem di Mesir ya. Dulu itu begini nih. Nulis angka 1 itu begini, 10 itu begini, 100 begini, 1000 kayak ini bunga ya. 1000 ini apa nih? 1000 bunga lotus, 10.000 itu jari, ini jari, ini ikan atau kecebong, ini orang ya, 10⁻⁶. Gitu ya. Nah, ini dia simbol-simbol begini nih. Ya, kalau kalian lihat misalnya film-film Mesir itu simbol-simbol di piramid apa segala macam itu pasti begini-gini simbol-simbolnya gitu ya, atau ada gambar burung apa segala macam. Nah, contoh penulisannya gimana? Dia kombinasi antara gambar-gambar ini. Ya, misal nih penulisannya gini. Misal penulisan 276. Ya. 276. Gimana? Ini dia. 200 ya, 100 100. Oke. 100 100. Kemudian 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 dan ini adalah 10, simbolnya 10. Ini kita lihat, ini simbol 10. Dan 6 itu satunya ada 6 kali. Nih. Nah, kayak gitu 276. Ya, repot ya. Nulis 276 menggunakan simbol seperti ini. Ya. Termasuk kalau 4.622. 1000 itu kan ini bunga tadi. 4.622. Nah, seperti itu. Ya. Nah, silakan dipelajari ya kalau memang senang dengan simbol-simbol seperti ini ya. Ini luar biasa sekali penulisan-penulisannya ini kan. Nah, seperti itu. Ya, itu Mesir kuno seperti itu. Ya, kita singkat-singkat aja lah. Ada juga yang pecahan. Wah, ini nih mata ya, mata 1 ini ya kan. Kalau di Yu-Gi-Oh itu Millennium A gitu kan. Ngeri sekali ini mata yang sepertiga. Wah, ini pecahan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya lah. Nggak apa-apa, ini sekedar pengetahuan, tambahan pengetahuan untuk kalian karena ini tidak muncul di UTS lah ya. Nggak mungkin saya bilang silakan tuliskan itu UTS yang enggak lah. Ini pengetahuan saja, tambahan pengetahuan buat kalian. Nah, ini juga sistem selanjutnya, sistem hieratik ya. Itu ribet juga. Kemudian ini perbandingannya. Tapi hieratik itu lebih mudah dibandingkan hieroglif. Ya, lebih memudahkan. Jadi semakin ke sini itu sistem numerasi itu semakin mudah, mempermudah gitu, semakin ringkas. Gitu. Ya, seperti itu sistem Mesir. Selanjutnya, sistem Babilonia. Tadi ya Mesopotamia, Babilonia termasuk Irak gitu kan. Kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Nah, sistem Babilonia itu menggunakan basis 60 ya. Nah, nanti ini bisa jadi konten IG kalian lah ya, fun fact atau apa namanya itu teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan malam minggu bisa lah ya, sejarah-sejarah gini ini jangan diungkapkan di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, menggunakan basis 60 ya. Kalau tidak salah ingat ini yang nanti mendasari waktu itu ya, 1 menit 60 detik. Ini kalau nggak salah ini ya, seingat saya ini. Dari sejarahnya 1 menit 60 detik, kemudian 1 jam 60 menit itu dari sini sistem seksagesimal ya. Ya, dari sistem 60, basis 60. Nah, ini seperti ini ya. Basis 60. Jadi hanya ada 59 bilangan. Ya. Hanya ada 59. Nah, dan dia kombinasi bilangan tentunya gitu kan. Nah, kayak misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan penulisan basis ya. Penulisan basis. Mungkin nanti di aplikasi komputer atau di mata kuliah juga diajarkan ini basis gitu kan. Nah, ini tadi 1, ini kemudian 57, 46, ini 40. Gitu kan. Nah, ngitungnya dari sini, dari belakang sini 60 pangkat 0, 60 pangkat 1, 60 pangkat 2, 60 pangkat 3.
Lalu dihitung, ternyata ini dibaca 424.000. Nah, seperti itu ya. Sekedar ini aja sih tambahan saja pengetahuan untuk kalian ya. Jadi penulisannya seperti itulah gambarannya ya. Selanjutnya sistem Yunani kuno. Nah, ini sudah mulai ini juga yang kalian lihat atau kalian pernah menemuinya di Microsoft Word misalnya ya, simbol-simbol dari sistem Yunani kuno ya, kurang lebih 600 sebelum Masehi. Ya, ini apa namanya itu sistem Attik. Ya, ada Attik dan ada alfabetik. Ya, alfabetik yang paling sering kalian lihat di apa namanya itu. Nah, ini ya. Di Microsoft Word ya. Alpha itu alpanya ini, A kapital, ini kecilnya, beta, gamma, delta, epsilon. Ya, ini epsilon kecil. Kemudian di gamma itu nggak ada simbolnya, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, ya ini ya simbol-simbolnya nu, mu, ini lambda ada ini juga simbolnya. Kemudian ada psi, omikron, ada pi. Nah ini yang nanti kalian garap ya, hari pi sedunia ya. Pi kapital, ini pi yang nggak kapital. Nah, ada rho. Nah, kalian tahu rho ya, tekanan kalau nggak salah di fisika, sigma, nah, fungsi tau ya, tau nanti ada di teori bilangan ya, tau, epsilon, pi, omega dan seterusnya. Nah, ini yang simbol-simbol huruf Yunani yang pernah kalian temui juga ya. Nah, dan jadi simbol angka ya, ini dia. Nah, sudah mulai mengerucut sistem bilangan 1 sampai 9. Ingat ya, 1 sampai 9. 1 itu alfa, 2 itu beta, 3 itu gamma, 4 itu delta, 5 itu epsilon, dan seterusnya. Gitu. Perkembangannya gitu ya, pelan-pelan. Ini perhatikan tadi ya, perhatikan perkembangannya. Singkat. Ini pi itu 100, ini apa tadi ini? 200, ini theta 300, epsilon 400, dan seterusnya. Ya. Kemudian habis Yunani kuno, masuklah sistem Maya. Sistem Maya ya. Sistem Maya atau Amerika Tengah. Tadi saya lupa singgung sedikit. Sistem Maya atau Amerika Tengah itu sama atau kurang lebih dengan yang apa namanya peradaban Mesir. Dia ada di sana itu juga ada piramid juga. Kalau kalian pernah nonton film Apokalipto, barangkali ada yang pernah nonton Apokalipto? Ada? Yang cowok khususnya? Ahwal atau Kama pernah nonton film itu? Apokalipto? Belum pernah? Atau kalau selain Apokalipto ini deh, Doraemon. Nah, itu aja sudah. Doraemon yang komik ke-20 ya. Komik ke-20 yang Nobitanya itu punya kembaran pangeran di Kerajaan Maya. Pernah tahu itu atau pernah nonton? Atau pernah baca komiknya? Pernah itu, Pak. Tahu ya? Iya. Nah, itu Kerajaan Maya, itu tuh Amerika Tengah gitu kan. Di Meksiko dan sekitarnya. Yang Nobita ketemu kembarannya pangeran Angkuh gitu kan. Pangeran Angkuh gitu kan. Nah, itu sistemnya itu juga ada sistem bilangan lebih ribet lagi nih. Ini dia. Nah, ya kan? Simbol-simbol, nah ini dia simbol-simbolnya. Ya, kayak Mesir gitu kan, penyimbolan-penyimbolan. Itu. Ini sekadar pengetahuan saja ya, tidak tidak untuk UTS atau UAS ya. Jadi 0 itu seperti ini, 1 ini lingkaran, 2, 3 gitu dan seterusnya. Nah, seperti itu. Yang jelas perkembangannya seperti itu secara kasar. Simbol atau notasi-notasi angka yang kita kenal itu dulunya itu sangat ribet sekali hingga saat ini yang kita gunakan secara universal gitu kan. Nah, ini sistem Cina juga begitu. Ini ya. Sistem Cina begini, 1 itu bisa begini, 2, 3 gitu kan. Kemudian sistem Jepang juga begitu nanti ya, Jepang sama Cina kurang lebih. Sistem Romawi ya juga, ini Romawi ya 100 Masehi. Ya, bukan sebelum Masehi tapi sudah Masehi, di mana tadi yang sudah kemajuan Eropa tadi ya. Sistem Romawi ya 100 Masehi. Nah, ini yang kalian tahu ya. IVXLCDM gitu. Kemudian sistem Hindu Arab. Nah, ini ya setelahnya lagi setelah dari Eropa. Jadi dari Eropa sistem Hindu Arab. Nah, ini yang mulai diadaptasi ke kita ini. Sistem India ya, Hindu itu bilangan India nih. Ya, angka Brahma, kemudian angka Gupta, kemudian
masuk di sini angka nagari. Lalu dari sini, ini ya perhatikan angka-angkanya ini diadaptasi di Arab, sistem bilangan Arab ya, diadaptasi di sini. Nah ini dia ya, dari huruf hijaiyah juga ya, serta dari situ. Nah ini dia, yang tadi Hindu Arab jadi gini nih. Nah ini kan huruf Arab nih, ya kalian cek aja di Al-Quran gitu kan, 1, 2, 3, gini 4, gini ya, mirip-mirip seperti ini. Ya, ini dari catatan apa namanya itu, salah satu tokoh yang bernama Al-Sizzi. Kemudian berkembang lagi Al-Biruni ya, diadaptasi oleh Al-Biruni, mungkin kalian kenal juga. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini sampai 0. 0 sudah diterima dulu di Arab gitu kan. Eropa belum ya, Eropa belum. Karena ini tadi ya nih, Eropa kan 1200 tadi kan, Fibonacci tadi kan. Nah, Arab kemudian. Nah, bergeser lagi perkembangannya ini penulisnya dari Al-Bana Al-Marakusi seperti ini. Ya kan? Barulah secara singkat ini dia. Nah, ini dia. Perubahan-perubahannya ya. Nolnya begini, kemudian jadi nah ini tadi ya. Sehingga yang kita gunakan yang modern itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem desimal atau sistem dasa itu 10 ya, desem itu 10. Nah seperti itu. Jadi sistem inilah yang kita pakai hingga saat ini secara universal ya. Perubahan-perubahannya dari yang simbol-simbol, dari yang ribet itu menjadi sistem bilangan yang kita gunakan sampai saat ini. Seperti itu ya perkembangannya ya. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan ya secara singkat. Yang jelas tadi oh ya saya lupa ya. Tadi itu yang Fibonacci itu di Eropa itu ini. Oh, ini dia ini saya lupa nih. Ini saya lupa. Tadi ya saya lupa. Saya lupa nih tadi nih. Jadi apa namanya terjadi perdebatan antara orang Eropa sama yang ini tadi yang nyebarkan angka 0 itu ya. Jadi kurang lebih terdapat perbedaan selama 400 tahun. Selama 400 tahun barulah angka 0 itu diterima di Eropa. Kebayang ya? Kebayang sekali itu 400 tahun penolakan barulah angka 0 itu diterima di Eropa dan diterima hingga saat ini ya, di tahun ini tadinya. Nah, ini ya. Oleh Fibonacci tadi ya gitu. Dan seterusnya itu ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah ringkas perkembangan matematika dan sistem numerasi yang ada. Kaitannya dengan teori bilangan, minggu depan akan saya sampaikan lagi scope of number ya, atau ruang lingkup bilangan secara khusus. Tadi kan bilangan secara umum, nanti ada lagi secara khusus bilangan itu bagaimana dan kaitannya dengan teori bilangan atau mata kuliah teori bilangan itu seperti apa. Minggu depan kita akan belajar itu. Silakan kalian cari referensi supaya kita terjadi interaksi atau kita bisa diskusi lebih lanjut seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu aja dari saya. Silakan kalau ada yang pertanyaan atau ingin mengemukakan pendapat, silakan. Apapun itu. Kalau saya tahu, saya akan jawab. Kalau tidak tahu, kita cari bersama. Silakan. Ayo. Ada? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau nggak ada, saya tuh bingung loh sama kalian, seriusan deh. Ditanya nggak jawab, saya tuh bingung gitu loh. Diamnya kalian itu iya atau tidak gitu, saya tuh bingung. Ayo, gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Atau sangat jelas sekali saya jelaskan tadi? Gimana? Sangat jelas nggak? Sangat jelas. Sangat jelas ya, alhamdulillah. Kalau gitu next saya nggak usah jelasin yang terlalu jelas deh, biar kalian banyak pertanyaan ya. Ya gitu aja deh, biar terpancing ini pikiran saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh gitu lah. Ayo silakan aja kalau ada yang mau bertanya silakan gitu loh. Kalau nggak terpancing ini nggak berkembang otak saya ini, gitu-gitu aja. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan saya kasih kesempatan. Yang mau absen silakan absen juga ya di e-learning, jangan lupa.
Pak. Yes. Tadi penyebab utama ditolaknya angka 0 itu apa, Pak? Penyebab ditolaknya angka 0. Ya. Ya, tadi itu karena di Eropa itu sudah digunakan sistem bilangan yang sudah familiar bagi dia gitu loh. Jadi tolak gitu. Ini ada apa nih? Cuman angka 1 meribetkan sekali gitu kan. Jadi ditolak gitu. Dia mereka sudah familiar gitu dengan sistem bilangan Romawi gitu. Ya, penolakannya itu sih sederhana gitu kan. Serta penolakan itu dikarenakan bilangan 0 dianggap merusak gitu ya, merusak sistem atau tatanan bilangan Romawi itu sendiri gitu. Karena misalnya saya menulis angka 10 sudah terwakilkan X gitu kan. Bukan I 0. Nah, berarti nanti mengubah simbol lagi, mengubah kesepakatan yang ada gitu. Ya, jadi ditolaklah angka 0 gitu ya. Jadi susah sekali untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di daerah-daerah lain saat itu. Seperti itu. Barulah si Fibonacci menjelaskan secara logis manfaatnya angka 0 dalam perdagangan khususnya gitu ya. Karena kan perdagangan itu ada untung, ada rugi itu minus, ada kembali pokok atau 0. Nah, gitu. Ada juga nilai tempat, suhu gitu kan, temperatur misalnya. Kalau 0 derajat itu bagaimana? Nah, oh berarti ada angka 0 ya. Nah, kayak gitu. Jadi langsung terbukalah pikiran mereka, oke deh kita terima angka 0 itu. Sama 400 tahun tadi itu penolakannya. Ya, seperti itu. Ada lagi barangkali? Kalau nggak ada kita akhiri, silakan kalian baca sendiri ya, beli bukunya gitu ya. atau kalau mau baca ya main-main ke fakultas kita baca bareng, saya kasih dongeng gitu kan. Seperti itu. Yes, oke, cukup ya. Itu aja sih yang mau saya share. Cukup? Cukup, Pak. Yes. Oke, minggu depan saya harap saya akan banyak lempar pertanyaan terkait scope of number ya, scope of number atau ruang lingkup bilangan. Saya akan banyak ngasih pertanyaan ke kalian, silahkan kalian tunjukkan skill kalian ya. Jadi tolong dibaca, dipahami mengenai ruang lingkup bilangan yang ada di dunia ini, gitu ya. Oke, cukuplah kalau gitu perkuliahan pada hari ini, pengantar mengenai sejarah ringkas perkembangan matematika sekaligus perkembangan angkanya dan sistem numerasi dari tiap-tiap perkembangan itu. Ya, cukup perkuliahan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada yang kurang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau baru dapat pertanyaan, silakan di WA aja ya, di grup kita bisa diskusi gitu ya, biar santai, biar mengalir santai gitu aja di grup gitu ya. Jangan jadi grup yang hampa gitu kan. Silakan aja share gitu ya. Oke, cukup kuliah kita sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan lupa sholat maghrib sebentar lagi ya. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Yes, oke. Saya end ya.